Mengasihi musuh lewat kacamata Yesus. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya perbuatan? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salah satu ciri utama umat beriman adalah mengasihi sesama. Dalam bacaan pertama, bangsa Israel diingatkan bahwa kesetiaan kepada Allah tidak berhenti pada ketaatan menjalankan hukum, melainkan terwujud dalam cara hidup sebagai umat pilihannya. Kesetiaan itu menemukan kepenuhannya dalam Injil hari ini, ketika Yesus mengajak para murid melampaui hukum mata ganti mata dan masuk ke dalam kasih yang sempurna, mengasihi musuh dan mendoakan mereka yang berbuat jahat. Kasih semacam ini bukan kasih yang bersyarat, melainkan kasih yang meneladani kasih Allah sendiri, yang mengasihi tanpa membeda-bedakan. Yesus dengan tegas berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Sabda ini menyentil hati dan menggugah kesadaran iman. Aktif dalam pelayanan, rajin ke gereja, dan tekun berdoa tidaklah berarti apa-apa jika tidak disertai kasih. Inilah yang dikehendaki Tuhan dari umatnya, bukan sekedar ketaatan lahiriah, melainkan hati yang mampu mengampuni dan menolong tanpa pandang bulu, sebagaimana Yesus sendiri telah meneladankannya. Suatu ketika, seorang ibu yang dikenal sering bermuka masam dan cenderung menutup diri terhadap para tetangganya, mengalami duka cita karena kehilangan suaminya. Beberapa tetangga yang merasa iba datang melayat. Namun sikap ibu tersebut tetap tidak berubah. Ia bersikap dingin, bahkan ada salam dari beberapa tetangga yang tidak digubrisnya. Dalam situasi yang sulit itu, ia akhirnya meminta bantuan umat Katolik untuk mengadakan ibadat arwah. Seorang sukarelawan pun datang memimpin doa rosario, dan beberapa warga berinisiatif menghubungi pengurus lingkungan untuk membantu. Sikap orang-orang yang berhati baik ini menjadi teladan nyata
serupa dengan orang Samaria yang murah hati. Pengalaman sederhana ini menyadarkanku bahwa kasih sejati seringkali diuji justru ketika tidak ada penghargaan, ucapan terima kasih, atau balasan yang menyenangkan. Namun disitulah iman menemukan daya kekuatannya. Ketika kita tetap memilih mengasihi, bukan karena sikap orang lain, melainkan karena kita ingin setia pada kehendak Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, beranikah aku mengasihi mereka yang sulit kukasihi? Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kasih sejati, kuatkanlah kami agar tidak berhenti mengasihi hanya karena kami tidak dimengerti atau dihargai. Bentuklah hati kami agar semakin serupa dengan hati-Mu.